Siapa masih simpen SMS orang-orang yang menyakiti? Ayo, periksa HP-nya semua. SMS-nya apa yang disimpan di situ? Serius, saudara. Perintah ini kita terima dari Dia. Apa isi perintahnya? Ayo baca sama-sama yuk. Kalau benar-benar bareng, salah-salah bareng. Dan gitu aja. Ayat 21. Satu dari awal ya. 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudara. Ayo, siapa pernah diutangi belum bayar? Terus pura-pura lupa lagi. Wih, banyak. Oke, ampun. Saudara, Tuhan ingin kita hidup dalam kasih itu. Inilah Natal. Bagian terakhir. 2 Korintus 5. Bagian terakhir. 2 Korintus pasal 5. Saya suka sekali merenungkan firman ini. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 kita akan pelajari. 2 Korintus 5 18 sampai 20. Oke. 2 Korintus 5 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Tuhan yang dengan siapa? Perantaraan Kristus telah. Nah, ini Natal. Mendamaikan kita dengan dirinya. Siapa dirinya di sini? Tuhan, Bapa di surga. Dan nggak cuma itu. Jadi setelah kita diperdamaikan dengan pencipta alam semesta, nggak cuma itu. Lihat, dan yang telah, ayo baca, yang telah apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, ini luar biasa. Jadi setelah Natal, manusia berdosa terpisah dengan Tuhan lalu dipersatukan. Maka nggak cukup hanya sampai kita. Setelah itu Tuhan mempercayakan apa? Telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Maksudnya apa? Kalau kita bertemu orang bermusuhan, maka kita harus mendamaikan. Suami istri yang rajin bertengkar, rajin bertengkar. Hanya nggak kira-kira itu ya? Harus diperdamaikan. Nah, itulah Natal. Tahun 70-an saya mendapat rahasia ayat 18 ini. Saya kaget. Saya suka menulis di catatan-catatan pendek ke ayat ini salah satu. Jadi begini. Satu kali saya nulis itu, wah, terjadi perdebatan yang luar biasa. Saya mengampuni orang sebelum orang itu kenal saya dan saya kenal dia. Kok bisa? Oke, pelan-pelan ini mukanya kok bisa begitu. Lihat ya. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Saya tanya, kapan peristiwa Tuhan Bapa di surga mendamaikan kita lewat perantaraan Kristus? Itu kapan? Kejadiannya kapan? Ayo, kapan? Ada peristiwa apa? Waktu Yesus disalib. Nah, ini pertanyaan penting. Waktu Yesus disalib, saudara dan saya di mana? Belum ada. Siapa yang tahu Busan ini umurnya berapa tahun kota ini? Ada yang tahu? Busan berapa tahun? 5 juta tahun. Wah, luar biasa. Saudara, ya pokoknya begitu. Bayangkan, waktu Yesus disalib, kita ini belum ada. Tetapi Bapa di surga sudah mengampuni kita belum? Kan aneh. Bagaimana mungkin orangnya aja belum ada kok diampuni? Berarti kalau kita belum ada, kita sudah berbuat salah atau belum?
Belum ada kok bisa bersalah bagaimana? Loh, mungkin pertanyaannya salah. Waktu kita belum ada, belum lahir di dunia, berarti kita belum buat salah, bukan? Tapi itu sudah diampuni. Maka itu ayat 18 berkata begini, saudara dan saya harus dengan mudah mengampuni siapa saja, sekalipun kita belum kenal orang ini. Oh, enggak amin sih? Amin. Saya tanya kepada saudara, kalau kita murid-murid Tuhan Yesus menggunakan hukum ini, kira-kira orang-orang yang belum kenal Yesus itu bisa bertobat tidak? Hah? Jadi kamu bisa ngampuni orang itu sejak kamu belum kenal dia? Iya. Ini dahsyat, saudara. Itulah Natal yang sesungguhnya. Maka itu kalau orang itu berbuat salah, langsung ngampuni, karena kita sudah mengampuni dia. Oke. Ayat 19. Ini lebih hebat lagi. Sebab Tuhan mendamaikan siapa? Nah, ini loh Natal. Natal nggak cuma untuk yang Kristen. Sebab waktu Yesus datang pertama kali belum ada satupun orang Kristen di dunia. Jadi Natal itu karena Bapa di surga, karena Tuhan, karena pencipta alam semesta mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Nah, yang penting di sini. Dengan apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan kita. Dengarkan baik-baik. Suami istri, kakak adik, teman kerja, tetangga, saudara, dalam gereja. Lihat. Setelah kita mengenal firman ini, maka siapapun yang bersalah kepada kita itu harus langsung mengampuni tanpa pemberesan. Ngerti kata itu? Tanpa menyelesaikan persoalannya. Nggak perlu. Sebab waktu pencipta alam semesta, Tuhan itu mengampuni kita lewat Tuhan Yesus. Ditulis dengan tidak apa? Memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Maka itu kalau saudara mengampuni orang, oke ampuni, aku ampuni kamu, tapi bereskan. Ingat ini, SMS-mu tahun 2004 masih ada. Terus ini SMS dari temanmu yang kamu ngomong begitu, lihat ini. Aku simpan semua bukti-bukti ini. Maksudnya? Saudara, kalau kita mengampuni orang bersalah kepada kita dengan cara ini tadi, setan tidak punya tempat untuk bekerja. Amin. Karena wilayahnya kita tutup semua. Ya udah, aku ngampuni kamu tanpa mengingat-ingat apa yang dulu dia pernah buat. Nah, ini masalahnya. Sulit atau mudah dibuat manusia melakukan ini? Sulit. Nah, gampang kalau kita pakai cara ini. Dengar ya, suami istri yang suka bertengkar atau kita dengan teman-teman. Saya punya 3 kalimat yang dari ayat ini. Ayat 18, 19, 20, nanti 20 ini kita akan bahas. Dengar Pak. Kita pernah bersalah tidak? Benar. Ingat ya? Sering. Nah, itu yang betul, sering. Kita pernah salah. Yang kedua, kita masih bisa salah lagi tidak? Bisa. Yang betul, walaupun hati-hati masih Masih. bisa salah. Yang ketiga, kapan-kapan kita akan salah lagi tidak? Pasti. Jujur? Pasti. Nah ya sudah. Kalau 3 hal ini kita percaya, untuk apa kita harus menuntut orang lain benar kepada diri kita? Ngerti maksudnya? Hei suami istri dengar. Jadi kalau ada suami minta istrinya tidak boleh bersalah, hei periksa dulu diri. Dengan 3 hal tadi, aku pernah salah, aku masih bisa salah, dan aku akan salah lagi. Amin. Kalau kita hidup pakai hukum ini, ada permusuhan tidak? Ada permusuhan tidak? Tidak. Begitu ada orang bersalah kepada kita, langsung
tos sama-sama. Enggak, amin. Loh, betul enggak? Ya sama kalau gitu. Ayo makan. Serius, makan. Nah, dengar ya. Satu-satunya bukti bahwa kita tidak punya musuh, dan itu Tuhan Yesus yang ngajar. Ya, satu-satunya bukti bahwa kita nggak punya musuh. Bukan 2, bukan 3, 1. Kita bisa makan bersama orang itu. Maka itu jujur. Kalau saudara berkata, aku nggak musuhan kok, aku nggak musuhan. Saya cuma minta bukti. Ajak makan bersama. Hah? Betul? Karena orang yang hatinya lagi nggak enak pada orang itu bisa tidak duduk makan bersama. Maka itu dalam pernikahan, dalam keluarga, saya selalu membuat pertanyaan yang sama untuk anak-anak. Ya. Om tanya ya, kapan papa mama makan bersama? Itu pertanyaan penting. Kalau suami istri di keluarga itu hidupnya harmonis, pasti makan bersama itu bukan masalah. Ayo jujur, walaupun suami istri, kalau hatinya lagi jengkel, bisa nggak duduk makan bersama? Jawab bisa tidak? Tidak bisa. Bisa dimakan yang satu ini. Iya deh. Maka itu saudara baca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Heran, apa saja yang selesai dikerjakan Tuhan Yesus, pasti dia ngajak makan. Itu luar biasa. Maka itu suami istri penting kita sering makan bersama. Nah, kalau anak-anak jawab, oh sering om, kami lihat papa mama makan bersama. Saya belum puas. Saya akan beri pertanyaan kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, dengar suara apa? Oh itu penting. Ngerti nggak maksudnya itu? Kalau anak-anak jawabnya gini, om cuma dengar suara piring, sendok ketemu piring, tik 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 gitu. Nggak dengar ngomong-ngomong. Enggak, nah itu nggak beres pasti. Kira-kira atau tidak? Kalau kita beres dengan orang itu, waktu makan rame nggak sekarang? Nggak mungkin dia. Orang bisu aja kalau lagi makan bersama, lagi ngomong, saya pernah ketemu orang bisu makan sama-sama. Apalagi bisa ngomong. Maka itu satu-satunya bukti bahwa kita sudah mengampuni kalau kita bisa bukan ngomong, makan bersama yang enak. Jujur, maka itu siapa yang masih punya koleksi musuh, pulang dari Busan, dari acara Natal ini, temui, telepon, ayo kita makan. Aku berdamai. Amin. Nah, kalimat terakhir ayat 19, kata yang sama di ayat 18. Lihat ini. Ia telah mempercayakan berita apa? Pendamaian itu kepada kami. Diulangi lagi. Kita harus berdamai dan menjadi pelayanan pendamaian. Ayat 20. Ada bahasa Inggris nggak di situ? Ada, coba. Ini ada kesalahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Inggrisnya, saya nggak tahu bahasa Korea pakai apa. Ambassadors for Christ. Bahasa Korea sama ambassador, duta besar. Ambassador sama. Ya, saya mau tanya kepada saudara. Siapa pernah mempelajari di dalam bahasa Inggris, semua rumah duta besar itu punya immunity, kekebalan diplomatik, punya apa kata lain, asilum, ya, melindungi. Ya atau tidak? Loh, ya atau tidak cepat? Ya. Ini ayatnya. Jadi literatur tertua di dunia yang memberitahu bahwa seorang ambasador, begitu ada penjahat di negara di mana dia bertugas dan penjahat itu dikejar oleh aparat dan orang itu bisa masuk ke halaman duta besar, maka hukum internasional berkata
penjahat itu tidak boleh, nggak boleh diapakan, sudah masuk ke rumah duta besar, nggak boleh ditangkap. Saudara, ternyata ini, maaf ya, saya di Indonesia dikenal di kalangan hamba-hamba Tuhan itu, saya pendeta, mungkin saya satu-satu maling yang masuk ke rumah saya nggak akan teriak maling, enggak, saya sambut baik-baik. Karena saya duta besar, bukan camat, ingat itu. Ini bedanya. Duta besar tidak boleh melaporkan penjahat ke aparat. Ayo, siapa ngikuti WikiLeaks? Ya, Julian Assange yang sekarang masih ada di kedutaan Ekuador di Inggris. Ini 2 hari lalu saya baca koran. Ini orang pintar betul-betul. Untuk akhir tahun 2012, WikiLeaks mengeluarkan 200.000 dokumen dari sekian ratus negara. Saya nggak tahu ini orang dapat dari mana bocorannya, rahasia negara. Nah, ini pemerintah banyak yang marah kepada pemerintah Ekuador karena dia melarikan diri ke kedutaan Ekuador di London. Dan nggak boleh